orangnya. Lumayan menamikiran rumah kan ngontrak harus bayar. Ibu mau pilih obat, mau pilih operasi, uang dari mana harus cash terus terus. Iya. Dari nenek bilang, Pak maafin mama gitu kalau ada salah. Kalau papa mau, kan nenek ditinggal suami 25 tahun enggak tahu kemana gitu. Halo semua, selamat datang di ngobrol apa? Ngobrol santai kan? Ngobrol santai. Oke, jadi pada kesempatan kali ini yang lumayan cerah ya. Ya. Cuacanya menurut kita sangat cerah. Nah, jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama nenek siapa nih? Oh, Nenek Rum. Nah, sebelum kita lebih jauh ngobrol bersama Nenek Rum, jadi kita alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri gitu kan sebagai apa? Sebagai host pada Acara kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Malik Pratama. Kalian bisa panggil aku Zo ya. Zo, jodohmu guys. Perkenalan, nama saya itu Haujan Ateh Batullah. Kebetulan saya dari Pemedang ya. Dan sedang. Saat ini usia saya itu disebutin nggak kalau usia? Oh, boleh. Kalau usia saya 20 tahun. Kebetulan saat ini masih single. Bagi ladies ya enggak. Lanjut. Bentar. Perjalanan Akang Haujan dari Sumedang ke sini membutuhkan berapa lama? Kalau dari sana, kalau Melewati lembah gunung nggak? ya pastinya kan Pemedang itu terkenal dengan kota yang di itulah pelosok gitu. Pelosok, oke. Tapi aman loh. Aman. Sekitar 40 menit. Oke. Kita sampai ini guys. Lupa. Kita lanjut ke perkenalan dulu dari Nenek. Bintang tamu Bintang tamu kita ya. Terus, boleh perkenalan nih? Tadi itu namanya Nama siapa? nama Ibu Nenek Rumiantini. Ibu Rumiantini. Oke. Rumiantini. Ngomong-ngomong, Ibu sekarang umurnya berapa? 61. 60. Berarti tapi masih kelihatan muda sih kalau lihat-lihat. Ibu pekerja keras. Betul, Ibu Pekerja keras. Sebagai bisa jadi pelampung atau pelampung keluarga ya Nek ya. Bener-bener relate banget sama pengalaman orang tua kita juga. Terus Nenek ngomong-ngomong pekerjaannya sekarang apa gitu? Bikin kue-kue bata. Iya. Terus siswa yang LPK global itu yang pada kentang. Oh, Nenek ngurus? Ya, keneknya ya dari nenek itu. Jam 2:30 udah bangun, ada mah. Sudah bikin kue, lontong, gorengan, gitu. Ternyata dagang keliling ke satu. Untuk kesibukannya apa nih? Ya itu ke pasar, bikin kue dari habis asar teh udah bikin lontong, bikin bungkus nagasari yang gitu simpan di kulkas, sibuk di pasar ya, jadi bungkus. Buat Siswa, buat LPK, terus buat yang jualan. Ya. Ada nggak sih nih cerita lucu di balik Nenek usaha berpuluh-puluh tahun itu kayak kisah pilu kayak gimana banyak ya? Sebelumnya karena kita di sini tuh pas banget gitu ya, temanya tuh kita ngambil tema Kartini gitu kan. Kartini kan ini kan itu perjuangan seorang wanita lah ya, perempuan. Makanya di sini kita pilih bintang tamunya Nenek, soalnya Nenek juga dari tadi kan udah cerita kalau Nenek tuh seorang pekerja keras ya. Kemudian juga orang pemuda keluarga. Oke, mungkin langsung aja pertanyaan pertama sih. Dan pertama, Oke, boleh Sob Arya. boleh dari Kang Haujan dulu pertanyaan pertama itu dari apa? Pertanyaan pertama. Sok dari Arya aja. Hal kecil apa sih yang bikin Nenek senang itu sampai kayak benar-benar bisa bisa survive apa enggak? Sampai titik sekarang itu Oke. bisa bertahan itu Dari aja. anak-anak. Jadi alasan Nenek bertahan untuk menjadi seorang pekerja keras itu adalah anak-anak. Iya, dari anak-anak. Karena nenek ditinggal suami 25 tahun enggak tahu kemana gitu. Ya. Tapi alhamdulillah pensur, berartinya ke nenek. Papa udah meninggal setelah. Pas meninggal, ketemu dibawa ke rumah ini. Pas lagi parah-parahnya dibawa ke AMT. Kata mamanya juga papa, ya repot
Kalau ada yang bisa satu malam meninggal di bawah ini, nah itu ketemunya. Anak nenek yang paling kecil nggak pernah ketemu dari TK sampai beres sekolah. Nenek yang berjuang bawa makanan sekolah, jualan di sekolah sampai SMK sampai keluar, nggak pernah ketemu. Sudah jangan misi dan bapak, ada mama gitu. Oh jadi emang dari dulu udah gak pernah ketemu. Dua pas ketemu pas sekalinya ketemu ya Yang udah baru udah gak ada gitu. udah nggak ada. Pas ini teh kesana dulu, udah nenek juga jatuh kan di kamar mandi yang nolong cuma kita kan ada dari mas. Mama kan sakit dibawa sama mantu kata, tapi nenek bilang, "Pak, maafin mama itu kalau ada salah, kalau papa mau panjang umur sehat lagi, kalau mau ini diambil yang ini di Allah kata itu." Terus di ininya telinganya disicil, dia kan nangis tapi udah tidak pada dipasang apa-apa. Dia kan nangis tapi kata mantu teh, "Mama kenapa doain si papa itu kan bapak kalian," kata jam 6 pagi dan meninggal, bawa aja ke sini. Udah bapak sini udah 8 tahun sekarang. 8 tahun itu tuh baru, maksudnya tuh dari luar kota dibawa ke sini apa dari orang sini juga nih? Dia kan selingkuhnya sama orang. Maaf ya, ini bukan kita aib. Iya, nanti diingat. Dari sana orang Cipaci. Oh, pasti. Tapi nggak mau nguruk gitu. Tidak aja bawa pulang ke sini katanya. Ya udah dibawa ke sini, terus lurus itu ke Taspen. Yang masuk mah cuma nenek gitu. Udah dapat ibu dan udah tanpa teh. Nah, pensiun mah tetap sama ibu ya, alhamdulillah kata ibu. Tapi nenek mah nggak ngarepin, biarin aja. Ibu mah nenek mah masih bisa kerja, betul paham. Hidupin anak dari rumah kontrak dulu kan nggak punya rumah, sekarang ada anak-anak udah pada punya rumah, tinggal satu yang bungsu gitu. Sekarang saya butuhkan yang banyak, ini mama bisa Coba sebanyak cuma satu rumah kita. Udah kerja di pabrik dari mah berapa tahun tuh demi anak itu bisa sekolah. Jujur dengar cerita nenek tuh bener-bener sangat relate sama kehidupan nenek saya nih. Nenek relate banget, jujur kayak sama ditinggalin sama suami gitu, kayak bener-bener hampir persis banget. Ditinggalin sama kamu? Istri, suami bener. Ya benar. Nah itu Sama suami kayak dari mulai pisah sebagai kayak bener-bener tujuan nenek aku tuh yang penting anak-anak sekolah dulu, nggak mikirin dirinya sendiri gitu. Yang penting bisa sekolah dan alhamdulillah gitu sampai sekarang dia bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai benar-benar yang bisa cari uang sendiri, survive gitu. Benar-benar pemikiran hampir seperti sini. Kayak benar-benar jujur sedih gitu nih kalau dibayang-bayang gitu. Kerja bawa makanan, nenek mau bawa apa kerja teh. Udah lepas lah biarin katanya. Yang penting anak-anak sekolah gitu. Anak sekolahnya. Lumayan mana mikiran rumah kan kontrak harus bayar. Udah emang gak mikirin ini dah yang penting anak sekolah, jangan sampai jadi akal Iya benar. Jadi lah sekarang mah udah pada punya rumah, jadi udah ngebantu ke nenek, Iya, ngasih gitu. Ya ada timbal baliknya. Iya. Dan emang kuat udah aja biarin teh. Mau selingkuh apa biarin apa gitu aja. Yang penting sama anak juga yang kecil jangan mikirin, udah nggak ada mama gitu masih hidup udah gitu. Jadi anaknya dulu mah suka nyari mama pengen ketemu, nggak usah kata. Tapi dia mungkin suka nyuri nyari yang namanya juga sama bapak, nggak usah kata. Jadi dia pas meninggal mah dipelukan dia itu dia RCT. Biarin aja mas sama gini, stop aja kalau mau. 25 tahun teh nggak pernah ketemu itu sama bapaknya. Berarti itu masih pada kecil itu? Iya, tuh ditinggal mama kita pada kecil. Yang paling besar teh itu MP, baru masuk itu MP. Itu tuh kakaknya dari kita. Iya, dari uangnya kita. Iya. Terus uangnya kita ada yang juga ke bawah gitu. Udah itu Aduh, maaf ya ini jadi cerita lebih jauh gitu. Pokoknya kerja lah memang tempat orang cerita ya, cuma serius. Iya. Tapi di balik semua itu ya, di balik
prosesnya itu nenek ada gak sih kayak ngerasa aku tuh capek banget gitu, terus ada di titik terendah gitu? Enggak, nenek mah enggak pernah Nggak pernah. merasa gitu, enggak. Yang penting mah anak keurus gitu, udah ada. Ikhlas, bangun jam 3 subuh juga ikhlas, tidur jam 9 malam, enggak apa-apa, udah biasa gitu. Jadi dari dulu, dari masih ada bapaknya juga, udah enggak diurus itu kan. Kalau boleh lebih tahu kepo dong. Dicari kan? Kalau boleh tahu nih, saling pengalamannya nih. Siapa tahu nanti kan kita setelah dewasa gitu, lebih dewasa lagi, Iya. mungkin kita bakal ada di fase yang nenek rasakan gitu ya. Mungkin ada gak sih fase di mana pengalaman nenek yang paling berat yang bisa nenek ceritain di ngobrol santai ini ya? Ya ngobrol. Ada gak sih pengalaman yang paling berat gitu Ya, ya? itu kan ujian itu bertubi-tubi ya, dan adik nenek itu yang paling kecil tabrak lari di depan yang ambil buat sahur LPK itu. Udah lama itu nek? Kemarin baru meninggal. Ah, iya. Di sini dibawa ke nenek, ke sini dia kan tinggalnya di sana sendirian, bawa ke sini. Ini pecah pembuluh darah ini, gendang telinganya pecah. Terus dioperasi. Biasa tadi nenek 2 minggu. Terus udah 1 tahun di sini, kemarin meninggal benar ini. 2 minggu mungkin meninggal. Itu Paling berat itu ketinggal adik paling dia buntu, nenek paling ini udah gak ada lagi. Ini udah pada meninggal gitu. Nah itu aja paling. itu tuh bungsu. Itu belum punya istri lagi. Kata kalau malam Jumat itu sama cucu-cucunya, kata nenek kan nggak punya, belum nikah lagi, nggak punya keluarga. Kalau bukan sama nenek, sama kalian, kalau siapa, kalau nggak di Jumatnya juga ini. 40 harinya teh tanggal 10. Kan itu paling sakit. Paling sakit kayaknya yang Ditinggal pasti lah adik. nih, yang namanya kehilangan pasti Iya, susah. setahun di sini teh. Dia tinggal di sini dan nggak boleh kemana-mana lagi. Kan ininya pecah jadi nggak kurang dengar gitu. Kalau ada tamu teh dia mah kayak yang tuh sama Aca. Biarin saya mau nungguin motor Aca di luar, diem di luar. Kayak yang akrab gitu kalau ada tamu teh. Sampai orang teh pada Deko ambil bayang, nanti sayang dia Sayang. Itu momen terberat mungkin. paling berat Paling karena berat. itu kehilangan adik ya. Kehilangan adik. Berat banget. Jadi gimana ya? Kalau mau keluar dulu itu rumah. Iya. Ayah masih ada, nenek istighfar, mama Oh iya. suka gitu. Makanlah. Mama panis ke ayah, Kesehariannya sering gitu, jadi kayak gitu. kebayang-bayang ya. Iya, jadi dia teh suka nungguin kalau ibu lagi bikin kue teh tidur, kata ibu tuh udah malam gitu. Kata nenek teh. Nah itu paling apalagi sama mama kita deket banget ya. Sama mama kita deket banget. Deket banget. Sama adek nenek dulu ya kan. Deket banget. Kalau mama Berarti kalau kemana-mana sama ini. iya hari, Bibi tapi puasanya bagus tuh sampai tamat. Oh. Tapi dia kan ini kurang denger. Dulu gitu kalau sekarang kerja nggak boleh, dulu kerja di LPK tukang nyapu, tapi dia nggak tanggung jawab. Yang nabraknya nggak tanggung jawab, tabrak udah weh. Tapi maaf nih, sebelum itu pas kecelakaan itu tuh apa dirawat dulu di rumah sakit? Iya, dia tadi kin. Tapi sebelumnya udah ini pernah ada gitu? Belum. Enggak, dia jalannya biasa kuli bangunan, ngurus ngurus ibu nenek Ngurus kan ibu gitu, nenek. tapi udah meninggal ini. Tinggal 2 sama nenek sama dia. Dia mah normal, pas udah ketabrak mah jalannya jadi gini. Kan ini motor yang besar itu. Oh iya, Jadi, kayak mobil. yang mau emang sama mobil ini empat dari itu keliling di yang di harga dirujuk kasan tadi bisa ini tapi jadi nggak dengar nggak boleh jauh soalnya kan nggak dengar itu nggak boleh jauh Mbak. Jadi semua keponakannya tuh sayang gitu jadi sama dia pun nggak boleh jauh boleh tenang udah di kamar tanah ini di sana tapi cuma perut nanti masuk kata dia mah. Pas masih dirawat ya nih? Udah dirawat 2 minggu udah di dirawat. sana. Pas puasa itu setahun meninggal. Itu pas masih dirawat, pas meninggal itu. Udah pulang, udah sehat itu mah.
Oh, udah setahun ketabrak, sekarang meninggalnya 2025 ketabrak, sekarang meninggal 2025. Ini kan pecah, jadi ini ginjalnya hancur sebelah. itu memang nggak kecainya sebelum di rumah sakit pas pecah. Iya, di sini kan dibiarin, Oh. jadi darahnya banyak. Saya emang Mungkin kayak nahan-nahan gitu kan. saya emang Nggak nggak kuat, nggak ini karena nggak bisa di sini mah nggak ada apa harga, nggak ada obat. Ya udah dirujuk ke Hasan Sadikin, diletakkan Sadikin, ada uang 100 juta buat dibukakan Buat ini, ini ya. dibukakan darahnya kena otak, harus dibuka. Kesananya enggak ngajarin, gue mau pilih obat, operasi, enggak, uang dari mana harus cash terus ada dia tuh nggak mau pakai ini, omanya 3 hari nggak pakai ini dibuka, maka di gini batak kemarin waktu sakit terus nggak mau ke rumah sakit, mending aja tuh bang ketahuan udah ini loh. Nenek lagi salat mau wirid nggak jadi enak, tete nggak enak giniin aja tes tete dulu bangun udah nggak ada. Pas selesai sholat itu. Nenek sampai sholat asar, pas dia nenek sholat dia mandi gitu. Pas dilihat ya udah nggak ada. Udah 2 minggu ya sama sekarang udah 2 minggu. Udah 2 minggu. Iya. Ya itu fase terberat nenek mah Bagian nenek ditinggalin sama adik. Iya, tapi sama suami makan jarang ketemu itu. Iya. Nah, jangan 25 tahun di sini agak apa-apa. Ya udah biasa, kerja sendiri udah biasa nenek mah. Usaha sendiri apa? Dari dulu ya. Iya, antara itu nenek kan punya pensiun, jangan ini enggak nenek mah nggak merepotin anak, nggak mau gitu, kasihan anaknya masih banyak tanggung jawab. Dari area juga kayak gitu nih, jadi kayak bener-bener nggak mau sampai ngerepotin anak, karena ya kalau misalnya dia masih bisa berusaha sendiri, dia kerja sih kayak hampir rata-rata gimana ya nenek karakteristik Nenek emang kayak kan gitu. iya Karena sayangin sama anak-anak kan Anak-anak. lebih mentingin nggak apa-apa lah, kita mah biasa aja, tapi anak-anaknya juga Iya. sukses gitu. Kan ibu mah biarin lapar, perut kita lapar, anak makan. Ya, gitu. Kalau orang tua mah gitu biarin, kita nggak makan juga, asal anak lihat anak makan udah kenyang. Iya. Kalau orang tua mah gitu. Bener sih. Alhamdulillah sekarang anak-anak udah pada ya udah sukses. Alhamdulillah. Kalau dikasih alhamdulillah sama anak mana mah, kalau enggak mah aturan minta mau enggak. Kasihan kan anak juga masih banyak tanggung jawab ya. Bener. Kadang kita juga sebagai anak kayak maksudnya tuh sedihnya tuh kayak semoga aja gitu kita sebagai anak masih bisa dikasih waktu buat bisa ngebahagiain orang-orang tua kita gitu kan, karena kita masih berproses gitu nih sebagai anak gitu. Semoga kita bisa dikasih waktu buat bisa bikin bahagia nenek, buat bisa bikin bahagia orang tua gitu. Buat teman-teman juga di sana jangan lupa balas apa sih? bahas kebaikan kedua Orang tua lah. Intinya orang tua keluarga utama. Iya. Terus jujur ya nek, setelah mendengar nih cerita nenek, perjuangan nenek dari tadi, aku tuh sebenarnya kayak ini gak sih Kang Arya, kita kayak pengen tahu masa muda si nenek gitu. Benda. Oke, Jadi, dalam apa dulu kita? Makanya nenek itu untuk jadi nenek yang sekarang apa aja sih yang nenek lakuin di masa muda gitu, mungkin nenek belajar dalam bidang apa gitu. Enggak udah tinggal di sini waktu muda mah, jadi di Cicadas di Cicadas? Ayam. Sedang kebetulan dari ini ada yang di dalam Di juga. Asep Berlian. Oh, di Asep Berlian. Kan tinggal sama tua, jadi Oke. punya losmen Asep Berlian di situ. Mas sekolah tes dia sekolah di Cina. Oh, sekolah Cina ya. Di situ Kang. Ada. Ya, Oke. ada sekolah. Jadi teman teh Cina semua. Cino. Oh, Cina. iya, jadi nenek mah waktu masih sekolah teh dipakai Amoy gitu. Amoy. Iya. Itu Amoy itu apa? sebenarnya orang Bisa dipanggil Cina. Amoy nih. Apa? Amoy, terus teh Acung, Acung. Ya itu sebutan buat Buat apa? orang Cina. Oh. Cina. Kayak kalau sudah makan Ujang, Oh, gitu. Nyai kemana? Peng. Neng. Kalau orang Cina mah Amoy sini, jadi karena semuanya tuh soalnya dia sekolahnya di situ. Sama Cina dulu waktu-waktu ini mah di Sintrem ya dekat itu dekat apa teh rumah sakit itu dah
yang di Cicadas teh. Rumah sakit Yusuf. Nah, Santo Yusuf. Jalan Santo Yusuf. Iya. Terus pindah nenek teh ke itu ke rumah ke itu ke sekolahan Cina di situ. Di gaul teh. Sama orang-orang Cina. Iya. Di Cicadas besarnya mah nenek mah. Jadi kadang. Iya. Tapi emang rumah nenek Asu itu di sini apa di Cicadas, Nek? Di sini di Di sini. Cicadas mah sama uang. Sama Uwa. Iya. Itu tuh tahun berapa nih? Tahun berapa Udah. gitu berapa Udah lama kan. pas kesini ketemu bapak gitu nikah sama orang sini ya udah jodoh mungkin Udah emang Iya. jodoh kita nggak tahu deh. nah, Ya dong. dari anak 1, 2, 3 mah baik nah pas punya yang kecil ya udah ditinggal udah nggak apa-apa kata orang kantor ibu nggak usah takut walaupun bapak seberapa isinya tapi itu pensiun hak ibu ini kata ibu teh biarin ibu nggak mikirin ibunya sekali-kali ibu suka ke kantor suka curhat gitu perjuangan Beda perjuangan banget. Heeh. Kalau punya rumah mah nenek tanya nggak berat banget tapi Bener. nggak punya rumah dulu tuh ngontrak jadi ngontrak rumah teh patungan gitu Ah, anak-anak teh patungan jangankan rumah beli gas juga patungan ibu 5.000 gitu anak-anak teh dari anak-anak itu tuh iya patungan ini si mama gas habis sok kasih 5.000 gitu anak-anak nenek mah Kalau dulu harga gas berapa? dulu mah cuma 15.000 15.000. Iya. Sekarang berapa? Sekarang 25. berapa ya sekarang? Sekarang 27. 24. Ibu mah nenek mah jual 23. 23. Iya. 19.000 dari Pertamina. Digoreng nanti. Harga ada. Itu banyak yang goreng. Nenek kan itu jualan gas sambil ini buat ini aja tetangga-tetangga dekat gitu. Tapi nggak mahal-mahal banget 23.000 aja gitu. Jualan di sini. Ya di sini. Sekarang Iya. Berarti dari sekarang agen gas. bisa dibilang CEO. CEO gas. Nenek mah apa aja yang penting mahal. Halal, betul, Nek. Penting halal. Ngomong-ngomong lagi lihat banget nih sama nenekku juga. Agen gas. Lihat banget yang penting Jangan-jangan. halal. Hah? Nenek kamu Emang pemikiran sehati mungkin ya rata-rata karena mungkin rata-rata yang penting anak-anaknya dulu gitu. Dadanya udah sehat ini. oh Nah gitu juga konsepnya Kang Ilham. ini ada kayaknya aku pernah ini aku penasaran satu lagi nih ada nenek pas dulu nih pas masa remaja gitu ada hal yang menarik gitu yang bikin nenek masih kangen ya kayak ya masih keinget sampai sekarang itu ada yang Momen apa dulu? momen asik atau menarik itu sama siapa gitu mungkin sama itu sama Nenek mah remajanya nggak nakal gitu. Ah. Pulang sekolah udah di rumah kan punya losmen luarnya. Jadi sibuk losmen itu apa? gitu. Penginapan. Apaan? Disebutnya losmen dulu mah ya? Di rumah losmen. Jadi sibuk gitu. Kalau mau nonton harus bareng sama orang tua. Jadi nggak bebas gitu. Nggak pernah bebas gitu. Mungkin dari ceritanya gitu nenek ketemu sama pujaan hati itu apa sih ngomongnya itu Iya itu sama bapak. sama bapak ya gimana Iya, sama udah. bapak gitu. Udah dulu mah di sini tuh belum ada listrik, masih gelap ini kebun bambu gitu. Tapi pakai lili masih ada lilin nggak dulu? Ibu bukan obor. obor ya dulu obor Pakai ya obor. Kalau kemana-mana teh pakai Sama obor. obor. Itu masa baheula. Masa zaman dulu guys. ada yang menarik ya nih yang wah misalkan apa sih biasanya kalau yang menarik dari kita kita masa sekarang yang menarik kayak ketemu sama perempuan Enggak itu nenek mah enggak Nggak tertarik ada saya. yang menarik enggak pernah pacaran gitu. baik Jadi udah we sama almarhum gitu. Nenek mah udah. Setia. Enggak. setia Almarhum gitu juga udah biarin nenek mah enggak mau tahu dan nenek muskuin deui nggak mau nenek. jangan Kamu mau punya kakek Teres suka gitu saya mau kamu dirusuh nggak mau nenek mah ngapain udah ibadah aja tinggal nunggu waktu kan orang tua Nek mau nanya nek, menurut nenek nih, kalau misalnya dari segi pendidikan, kan nenek dulu gaulnya sama anak-anak Cina nih. iya Tahu kan kalau anak-anak Cina tuh kayak gimana, rajin banget kan? Kalau nah ini juga apa teh berhitung juga sama simpoan apa gitu Cipoan. cipoan dulu mah gitu bahkan sempoan nggak dihitung gitu tapi orang tua dulu mah pinter sekolah bawa sahabat sama gerit ya dulu mah ada Gerit apa?
Kalau sekarang mah pulpen. Pulpen. Nah, ininya pakai dari apa di sini? Tapi itu teh sampai besok pagi teh ingat itu teh pelajarannya kemarin. Nah, ini itu. nih pertanyaan uniknya tuh mungkin pendidikan sekarang sama pendidikan dulu yang menjadi perbedaan nenek bisa nyebutin sekarang apa nek? Jauh banget ya? Jauh banget. Orang dulu mah. Rumah Pulang teh enggak kan anak sekarang mah harus makan sama apa nih? Emang enggak apa aja nah. Dulu begitu. Tapi jadi pelajaran dari guru teh di otak teh. langsung nempel ya? Iya. Bener-bener. Sok kan itu dihapus buat besok teh harus bersih. Oh. Sabak itu sok gerah apa sabak banyak sama ini. Grip teh pulpen yang dulu mah tapi harus dihapus, tapi itu teh harus ingat besok teh kemarin pelajaran kemarin teh apa. Itu. Kalau sebelum pulang biasanya dites dulu mana ya, kayak pelajaran yang telah dipelajarin. Iya, gitu. Tapi menurut Anda bagus gak sih teori yang zaman dulu? Bagus kalau sekarang mah anak teh harus diisi-isi udah gitu. Jadi gurunya mah banyak diem ya. Benar. Kalau sekarang suka dipoto nih kalau di kampus tuh, jadi ada di papan gitu kan, terus kita foto tuh terus. Nah terus si fotonya tuh gak tahu kita mau bukanya kapan. Kayaknya udah nembus. Iya, sekarang kayak gimana ya? Bener-bener kalau misalnya dari pengalaman zaman malam sih cerita ya, lebih baik emang kayak pakai teori zaman Sistem dulu gitu. Sistem dulu, jadi kayak udah belajar terus nanti itu dites lagi pulangnya kan itu kayak mengasah otak gitu kan, kayak pikiran tuh nggak diem aja. Padahal orang dulu mah makannya kan banyaknya itu lalap-lalap gitu ya. Itu ikan juga dibakar gitu. Dulu mah gitu, kan sekarang mah wah banyak gigi-gigi gitu anak teh. Katanya ini nih teori nenek aku, kalau misalnya kebanyakan makan asin tuh bakal pinter. Gimana? Ian? Jambak roti langsung. Jambak roti. Dari Endorse. Udah selama darah tinggi. Oh iya. Jangan kebanyakan. Kalau dulu tuh sistem ininya masih pas zamannya nih di remaja masih pakai yang kekerasan, yang Di rumah nggak ada. dicabuk. Jangan kasar. Enggak, asal dulu mah nggak pernah gitu guru Itu teh. bohong. Nggak boleh. Itu bohong. ya, Nek. Iya, Tapi dulu. Cerita mitos itu, mitos. Pakai ini apa sih papan Based on story ya. Enggak sih, Nek. Papan itu, hoe. Rotan. Nah, ya. rotan. Itu bener sih dulu. Ya, itu mah guru ngaji, nenek mah. Oh, tapi pas lagi. Emang legend banget dia baru ngaji dari nenek aku juga gitu. Based on story. Besok. Best of star. Oh, pakai rotan kalau nggak bisa teh. Guru ngaji nenek mah kalau mingguan harus ke sana. Apa itu ini rumput. Ngepel kayak itu masjid gitu dulu mah pelajarannya teh. Tapi anak-anak teh nurut gitu baru teh. Sekarang makan beda tuh anak-anak sekarang. Ayo. Kalau sekarang kan kalau misalkan masih pakai yang kayak gitu, banyak yang orang tuanya nggak apa sih, Nggak terima gitu kan, Iya. nggak nerima. Tapi emang sih itu termasuk kekerasan. Iya, Sekarang kan banyak teori-teori pendampingan orang tua atau dari guru yang bisa lebih dalam ya Naya, buat apa sih, buat gimana sih caranya si siswa tuh lebih apa sih namanya? lebih rajin, lebih nurut aja gitu daripada Sama kekerasan. Kan kadang nih di zaman sekarang mah kalau anak dikerasin tuh malah makin keras ya Nek? Iya. Kerasa nggak nih? Iya. Melawan. dari mungkin cucu nenek bisa jadi referensinya gitu. Gimana dari Gita kan, Gita. Kalau Gita gimana tuh? Kan nenek Kita mah daya gampang dibilangnya. dulu di SD di Darul Hukum ada Yubit nenek yang ke sekolah. Nah, nggak usah pakai fisik gitu kalau ini anak mah. Benar-benar. Jangan kata nenek teh ada apa ibu kan nenek jualan ada ini ya cucu ibu dicubit kata ibu teh sampai biru-biru. Jangan pakai kekerasan, mentang-mentang orang sini kan dibojong di situ dulu rupanya dibojong SD-nya. Enggak, senang enggak, bukan enggak gitu juga sampai dipukulin. Jadi enggak berani lagi. Sama temannya tuh sampai tawa orang tua teman dia sampai dicubit gitu. Aku mah kalau ada yang tes nenek yang ke depan, udah nggak mau nenek disepipin dah cucu nenek. Mungkin yang gimana ya yang bisa kita kaitkan dengan hari
Oh, panas nenek. Nenek panas. Nenek mau pindah sini aja nih. Nenek sini aja. Nenek sini. Udah di sini udah. Apa nenek di sini? Udah di sini. Ini panas. Kapan sakit? Panas Pokoknya kapan ganti gini. Ini kakinya. Mungkin nenek punya pemikiran tersendiri yaitu nenek itu lebih panas api neraka daripada nenek anjir nenek kuat. Enggak apa-apa. Mungkin yang kita bukan kesimpulan kali ya. Dari tadi kan kita ini tentang ngobrolnya tentang Kartini ya. Mungkin yang mengaitkan dengan tentang Kartini perjuangan seorang apa? Ibu. Seorang ibu. Mungkin bukan jadi harus orang besar dulu kali ya. Tapi dari cara kita bertahan dan cara menjalani hidup kali ya. Yang bisa diambil gitu ya. Dari apa sih? Dari tema Kartini ini. Yang pokoknya temanya perjuangan seorang perempuan. Lanjut Kang Hojan, ada question yang menarik gak dari Kang Hojan ini buat nenek kita ya. Nenek kita. Teori apa aja sih ini yang bisa diterapkan di zaman sekarang gitu biar anak-anak sekarang tuh nggak apa-apa tuh main HP gitu nih sekarang kan kalau Iya. kayak udah maju juga. dari zaman Darah daging itu HP. darah daging kayak semakin dunia maju kita nggak bisa juga nggak bisa menghindar juga ya nih. Anak segede bocil juga udah tahu. Udah tahu malah kadang ada juga yang kalah gitu orang tua juga sama anak-anak sekarang malah lebih tahu. Nggak bisa gini-gini, emang udah tua nggak bisa. Gitu kita di ini sama cucu kan. Kayak gimana ya Kang aja harus sistem pendidikan sekarang tuh harus benar-benar diperbaiki lagi ya sistemnya bikin Pendidikan Islam. iya pendidikan Islam tuh harus ditingkatkan ya karena itu sebagai ini teman-teman sebagai pondasi kita ke depannya gitu. Karena kalau misalnya kita punya iman, kita mau kemana-mana juga kita akan apa nih? Selamat, bener nih. Dunia dan akhirat. Jangan lupa akhirat teman-teman. Jangan apa sih? Kalau dulu mah tong kayeuan ku dunia kudu jalan Kena seimbang. antara dunia sareng akhirat. Nah, eta guys. Eta rada aya sedikit motivasinya. Eta motivasi buat teman-teman di luar sana juga nih buat jangan terlalu fokus lah ke dunia karena dunia itu sementara. Kumaha nih? Well. Kata terang orang teh bakos teh duit kailahan. Eta nih bisa jadi ayeuna kelab mentality. Ayeuna ya bisa jadi orang menuju podcast ya kan. Kita lagi podcast gini bisa aya lagu cak. Mau mungkin. Udah Tuhan yang ngatur. Bener. Kita mah sebagai manusia menjalani itu apa yang Tuhan kehendaki. Lagi ngantri ini teh. Nanti yang Ngantri. Semoga- panggil. semoga kita kembali dengan keadaan mungkin ada tambahan ini pertanyaan boleh dari kamera kan tadi disebutin nenek apa alhamdulillah sekarang mah anak-anaknya udah pada sukses kan ya balik lagi tanya apa sih tips nenek supaya memang waktu anak-anak ya masih anak-anak tuh ngebuat anak-anak tuh sukses gitu apa yang pelajaran apa yang nenek kasih ke anak-anak misalkan itu terus apa Harus pedih kan Ya. nggak ada tulang punggung jadi tulang punggungnya nenek Ya. gitu jadi anaknya pada ngerti nggak ada mama gimana gitu jadi anaknya pada ngerti udah ngerti udah nggak ada bapak ada sih ada tapi nggak ngurus itu tapi jadi anaknya ngerti si mama tuh gini mama jualan di rumah teh kan banyak kotor-kotornya bekas masak anak-anak yang ngerti so, jadi pulang tuh udah pada bersih sambil mungkin anak-anaknya dulu mah belajar mungkin Iya. kayak belajar belajar sorenya kan ngaji nggak ada ini dulu mah boro-boro beli HP beli HP boro-boro beli HP itu mah ini orang kaya yang punya juga yang dulu mah bener sih kayak HP dulu juga
yang paling bagus tuh BBM kalau nenek. Nokia. Iya. Iya. Lagi kerja dulu pernah dikasih sama Hasan. Nokia Asia. Ada Asia tuh. Channelnet dia mah. Masih bentuk Channelnet. Ada question lagi nih buat perempuan di luar sana nih. Biar kayak nenek kuat itu. Udah sih? Benar. Nah, gimana sih biar perempuan di luar sana tuh, tapi emang rata-rata pada perempuan tuh kuat, Karena pekerja keras itu bisa, ya mungkin balik lagi ke diri sendiri kan dia. Iya. ya coba Ada juga yang Yang masa sudah marah gitu. marah dengan silakan. Nggak usah itu mah janji-janjiin. Nggak usah kesel, nggak usah kan itu keluarga kita. Kalau Kasih bukan, rangkul. kalau bukan kita yang ngurus siapa lagi yang si rangkul. Ada nggak sih pesan, mungkin pesan kalian buat perempuan di luar sana biar kayak dari nenek ada gak pesan buat mungkin dari perempuan pengalaman ini. Perempuan di luar sana nggak harus kuat sekuat nenek gitu. Gimana juga ya Nenek tanggung kita. jawab Seorang tanggung jawab seorang ibu itu ya emang berat tapi harus itu biar dilihat sama cucu, oh nenek aku teh gini-gini biar termotivasi Iya. intinya, bukan cuman kita aja sebagai orang tua tapi cucu-cucu juga Iya. harus bisa menerapkan apa yang ya nenek terapkan gitu. lihat sehari-hari gimana gitu. Bener. Kadang memang harus, kadang ada pepatah mengatakan ya buah itu tidak jatuh dari pohonnya. Gimana Oh, buahnya. Oh, udah balik. Kembali teman-teman. Jatuh tidak jauh dari Dari pohonnya. pohonnya. Kesimpulan apa sih yang Kang Hojan yang saya tangkap kan yang saya lagi saya kemana saya yang Kang Hojan bisa simpulin dari cerita nenek nih, yang dari mulai cerita lucu, dari mulai cerita sedih gitu kan, cerita pilu, wah pokoknya banyak banget kan yang tadi perjalanannya panjang sama cerita nenek yang kita nggak bisa benar-benar simpulin satu-satu, yang bisa Kang Hojan ya sampaikan kepada teman-teman di sana. mungkin dari mulai dari Kang Jo dulu lah. Oh masih mikir. Kok main lempar-lemparan itu? Iya malam-malam kayak gitu ya. Setelah mendengar cerita nenek dari awal sampai akhir gitu, perjuangan nenek dari awal tadi kan, dari nenek melewati yang maksudnya pahit manisnya kehidupan gitu. Iya. Jadi aku juga bisa ngomong gitu kalau di hari Kartini itu kita tuh diingatkan gitu bahwa setiap perjuangan perempuan gitu, itu tuh cukup panjang gitu. Jadi di hari Kartini kita diingatkan bahwa setiap kemajuan perempuan itu lahir dari perjuangan panjang yang pantas untuk dihargai bukan dilupakan. Dihargain bukan dilupakan. Ingat buat cucu-cucu kalian semua di luar sana. Ibu baru bapak. Ya itu ada hadisnya. Ibu Baru ayah. bapak. Tapi benar nggak sih nih kalau misalnya cinta anak pertama seorang ibu tuh ada pada anak cowok? Iya. Benar nggak? Iya. Nah, Kalau anak anak perempuan bapaknya. Bapak. benar. Benar itu. Tapi kadang suka sedih gitu. Kita yang maksudnya sedihnya tuh gimana ya? Kalau ada kan yang namanya keluarga tuh beda-beda. Iya. Ada yang keluarga seram marah, ada yang keluarga ya bisa dibilang kayak gimana ya? Macem-macem kan. Iya macam-macam. Ada juga yang ada juga yang netral. Maksud netral itu kayak bisa dibilang kasih sayang itu sama. Tapi ada juga yang misalnya cinta anak pertamanya cinta pertamanya anak laki-laki ke perempuan tuh bisa jadi apa ya? Tidak mendapatkan kasih sayang itu. Jadi tergantung apa sih? Gimana? Menurut teman-teman kayak ini terlalu rumit ini menyimpulkannya, teman-teman. Nilainya gini, ke ibunya sesayang itu. Kalau nilai si laki-laki apalagi ke istrinya gitu. Iya, ini gitu sih. Jujur sedih. Sedih kalau kita cerita tentang orang tua. Kalau Teman-teman dulu kayak apalagi kisah Ya, perjuangan seorang ibu gitu kan, dari mulai ini teman-teman, dari mulai perjuangannya, dari mulai kayak buat ngebiayain sekolah, gimana
Pokoknya dari yang kita bisa simpulkan itu mungkin orang tua itu lebih memikirkan anak-anaknya daripada dirinya sendiri, dirinya sendiri gitu. terutama seorang ibu. Terutama seorang ibu Tuh gitu. makan nasi sedikit bagi-bagi sama anak, kata anak mama udah makan udah kenyang. Udah Padahal banyak mah padahal yang anak. penting anak-anak dulu gitu. Benar. Kayak kayak misalnya dulu orang tua aku juga kayak gimana ya? Mungkin sistem pendidikan dulu tuh benar-benar bagus banget gitu, bisa diterapkan ke anak-anaknya gitu, dari mulai dulu anak-anaknya bisa mandiri gitu nih, bisa mandiri. Ya udah sok dulu apa sih mama aku mama aku gitu disuruh sama nenek gitu, sok kamu jualan sana, maksudnya bukan nyuruh tapi emang lebih mendidik lebih keras aja gitu. Iya. So kamu jualan ke sekolah gitu, misalnya jualan kayak makanan kering gitu kan ke sekolah itu kayak Bawa makanan. iya, maksudnya alhamdulillah tuh teman-teman sampai sekarang itu orang bener-bener kayak bisa diterapkan sampai sekarang, karena perempuan itu bener-bener gimana kuat banget ya. Iya. Cuma tahan malu kalau orang perempuan bisa malu daripada kita yang macam-macam mending jualan. Bener jualan kayak Orang nggak enak. nggak gini, yang penting halal. Jadi jangan ngasih makan anak sama makanan yang Yang haram, takutnya yang sedikit tapi dari hasil yang halal. nah biasanya kita bagus. yang halal. Iya. Teman-teman kalian bisa Intinya ketika kita fokus di dunia, tetapi jangan terlalu fokus dunia kan. Kita juga harus ingat, Seimbang. ya seimbang, ingat Dunia akhirat dan akhirat. akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kehidupan dunia itu hanya tipu daya semata. tipu daya. Dari cerita tadi mungkin bisa disimpulkan bahwa perjalanan seorang wanita itu memang sangat berat ya Jo. Sangat berat banget kalau jam ini. Dari awal Kayak tadi, wah ngedengerin cerita nenek dari awal sampai akhir, kita Cukup lumayan bikin hati tersentuh Kang Ojan. betul Kang Jo. Dari mulai cerita nenek yang benar-benar relate banget sama kehidupan nenek saya juga. Ya, betul. Kadang nenek juga saya juga cerita ke saya gitu nih, kayak benar-benar kisah pilunya tuh kayak benar-benar kemudian sangat mengiris hati gitu ya, bikin sangat sedih gitu. Nah, ya, Mungkin Nenek terima kasih Iya. sudah mau tampil berbincang gitu, terus Berbincang mau kita. nyempetin waktunya juga nenek guysnya, walaupun mungkin nenek udah kesel ya dari tadi ya. dari kesel dari aduh. Tapi insya Allah nanti nenek boleh ambil souvenir nih kalau ininya ada di belakang ya, tim itu di belakang. Tim kreatif Mungkin sekian yang dapat kita kita sampaikan. tadi Mungkin acara semoga pagi. teman-teman di luar sana termotivasi sama ceritanya nenek siapa? Nenek Nenek kita. kita. Nah buat teman-teman berasal dari Cacing. Cipacing. Cipacing. Nenek kita deh kasih Cipacing. pantun buat orang Cipacing. Aduh, bapak tuh aku gak punya pantun. Gak banyak pantun. Aduh, tadi kita lupa briefing Kang Ojan Lupa briefing itu buat tidak sesuai skrip ya. tidak skrip, padahal harus dikasih mumut. Mungkin sekian ya, Kang Arya. Pokoknya buat kalian buat perempuan di luar sana tetap harus kuat seperti nenek kita. Oke, sebelum penutupan mari kita ucapkan terima kasih buat nenek kita, sehat selalu. Jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan banget. Nah, tadi kita udah ngerepotin Insya juga Allah ya. ya. Iya tadi kita ngerepot. Aduh, belum apa-apa kita udah direpotin. Ini gimana teman? Ngerepotin tadi. Tadi kita sempat Tapi insya Allah nanti kesini lagi nek. Buat buat apa? Insya Allah kalau buat bisa silaturahmi. buat silaturahmi nih, Sama buat nenek. semoga kita kalau udah sukses kita bisa berbakti kepada orang tua, bisa bertemu dengan nenek kita juga gitu kan, motivasi juga. Mungkin kayak kebayang-bayang nggak sih teman-teman kita sharing-sharing sama nenek kita tentang perjuangan hidup, tiba-tiba nanti kita jadi CEO sukses kan kita nggak pernah tahu kehidupan Iya. ke depan bakal seperti Itu apa mah ya. rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan, semoga Allahu alam ya, semoga kita kedepannya sukses ya, amin. Amin. Kita juga Mungkin sekian ya yang Mungkin dapat saya sampaikan. Tutup saya dengan doa. kita doa wabillahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. see you next time video. Maaf ini hujan-hujan panas-panas.